Di tengah hutan gelap yang mencekam, Arya berdiri dengan napas terengah-engah. Di depannya, sesosok babi hutan raksasa berdiri tegak, matanya merah menyala, memancarkan kebencian. Dengan pisau ritual di tangannya, Arya tahu ini bukan sekadar binatang liar. Ini adalah makhluk kutukan yang telah meneror desanya selama puluhan tahun. Dalam keheningan yang tegang, langkah pertama menentukan hidup atau mati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Arya baru tiba di kampung halaman setelah lebih dari 1 dekade meninggalkannya. Kampung kecil itu tidak banyak berubah, sunyi dengan rumah-rumah kayu yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Namun malam itu, suasananya terasa berbeda. Tidak ada cahaya lampu jalan, hanya bulan pucat yang menggantung di langit kelabu. Waktu menunjukkan pukul 10 malam ketika Arya memasuki rumah warisan keluarganya. Tetangganya, Pak Darso, sempat memanggilnya dari depan pagar. "Jangan keluar malam-malam ya Arya, apalagi kalau kau dengar suara-suara aneh. Percayalah, itu bukan manusia," katanya dengan nada serius. Arya hanya tersenyum tipis, mengira itu bagian dari cerita-cerita mistis yang sering diceritakan orang tua dulu. Di dalam rumah udara terasa dingin meski tidak ada angin. Dinding kayu rumah itu seolah menyimpan kenangan masa kecil Arya, tapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Entah mengapa, pikirannya terus melayang ke arah hutan di ujung desa. Hutan itu, menurut warga, memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Larangan untuk keluar rumah setelah pukul 10 malam bukan sekadar tradisi, itu adalah perlindungan. Namun Arya, yang terbiasa hidup di kota, tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Ketika malam semakin larut, Arya duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku tua yang ia temukan di lemari. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari luar jendela. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau dedaunan yang bergesekan. Tapi suara itu berubah, seperti langkah kaki di atas dedaunan kering. Krak, krak, krak. Arya menghentikan napas. Langkah itu berhenti tepat di luar rumahnya. Kemudian suara lain muncul. Pelan, bergetar tapi jelas. Arya membeku. Suara itu seperti suara ibunya, tapi ibunya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hatinya bergolak antara rasa takut dan penasaran. Dia mencoba meyakinkan dirinya, mungkin itu hanya warga desa yang iseng. Tapi siapa yang memanggilnya dengan suara seperti itu di tengah malam? Dengan langkah ragu, ia mendekati jendela. Bulan di langit redup, menyisakan hanya bayangan gelap di luar. Namun ia melihat sesuatu di tepi pandangannya. Bayangan besar dengan bentuk yang aneh berdiri diam di dekat pagar rumahnya. Arya mencoba memperhatikan lebih jelas, tapi sebelum ia sempat memastikan, bayangan itu menghilang seolah larut dalam kegelapan. Suara Pak Darso kembali terngiang di pikirannya. "Jangan keluar malam-malam Arya, percayalah, itu bukan manusia." Pagi itu Arya terbangun dengan tubuh lemas. Malam sebelumnya masih menghantui pikirannya. Suara aneh yang memanggil namanya dan bayangan besar yang ia lihat di luar rumah. Dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan rasa takutnya, ia memutuskan untuk melihat-lihat di sekitar rumah. Di dekat pagar kayu, Arya melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di tanah yang lembab ada jejak kaki, tapi jejak itu aneh. Tidak seperti jejak manusia, juga tidak seperti jejak hewan. Bentuknya besar, dengan jari-jari yang panjang dan ujung yang tajam. Jejak itu memanjang menuju arah hutan. Arya memanggil Pak Darso tetangganya untuk bertanya, "Pak, ini jejak apa ya? Kok bentuknya aneh?" Pak Darso memandang jejak itu dengan wajah pucat, kemudian menggeleng sambil berbisik, "Kamu jangan terlalu banyak bertanya Arya, tapi kalau aku jadi kamu, aku tidak akan coba-coba mengikuti jejak ini." Namun rasa penasaran Arya terlalu besar untuk diabaikan. Di sepanjang siang pikirannya terus dihantui oleh jejak itu. Meskipun peringatan Pak Darso terus terngiang, ia merasa ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Saat malam tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan memanggil namanya, melainkan tangisan seorang perempuan. Suara itu pelan, seperti tertahan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Arya meremang. Ia mengenali suara itu, atau setidaknya ia pikir ia mengenalnya. Itu terdengar seperti suara ibunya. Tanpa sadar,
Arya keluar dari rumah. Langit malam begitu gelap, dengan hanya sedikit sinar bulan yang menerobos awan. Ia mengikuti suara tangisan itu, langkahnya membawa dia semakin dekat ke tepi hutan. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Di ujung pagar desa, Arya berhenti. Ia melihat sesuatu. Di bawah cahaya bulan yang redup, ada sosok besar berdiri tegak. Itu bukan manusia. Makhluk itu menyerupai seekor babi hutan, tetapi tubuhnya terlalu tinggi, hampir setinggi seorang pria dewasa. Bulunya gelap dan kasar, matanya menyala merah dalam kegelapan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap Arya dengan intens. Kemudian, dengan suara yang tidak seharusnya keluar dari mulut seekor binatang, makhluk itu berkata, "Arya, pulanglah." Suara itu begitu mirip dengan suara ibunya hingga tubuh Arya kaku. Tapi naluri mengatakan itu salah. Tanpa pikir panjang, Arya berlari kembali ke rumah, meninggalkan bayangan makhluk itu berdiri diam di bawah pohon-pohon gelap hutan. Ketika ia mengunci pintu rumahnya dengan tangan gemetar, suara tangisan itu berhenti. Namun dalam keheningan yang mengikuti, Arya menyadari satu hal yang mengerikan. Suara makhluk itu terdengar semakin dekat. Keesokan harinya, Arya merasa ada yang mengganjal. Meski ia tak dapat tidur sepanjang malam, pikirannya terus terfokus pada makhluk yang dilihatnya di tepi hutan dan suara-suara aneh yang mengelilinginya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami, sesuatu yang tersembunyi dalam sejarah desa ini. Pagi itu Arya kembali menemui Pak Darso, berharap mendapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di desa ini. Wajah Pak Darso tampak lebih tua dari sebelumnya, dengan mata yang sayu seolah-olah memendam banyak rahasia. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah hutan yang terlihat begitu tenang dari sini. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi dengan makhluk itu? Kenapa suara ibuku bisa terdengar seperti itu?" tanya Arya, suaranya penuh kebingungan. Pak Darso menarik napas dalam-dalam, kemudian memandang Arya dengan tatapan yang penuh kecemasan. "Ada cerita lama yang harus kau dengar, Arya. Ini bukan hanya tentang babi hutan biasa. Dulu, desa ini memiliki seorang dukun yang sangat kuat yang mencoba melakukan ritual untuk melindungi desa dari bahaya. Tapi ritual itu gagal." Arya mendekat, penasaran. Apa yang terjadi? Dukun itu menginginkan kekuatan yang lebih besar, jadi dia mencoba menghubungi makhluk dari dunia lain. Tapi apa yang dia panggil bukan pelindung, melainkan kutukan. Makhluk itu yang tampak seperti babi hutan adalah penjaga dari kegelapan yang terkunci dalam hutan ini. Pak Darso menunduk, menghindari tatapan Arya. Makhluk itu tak hanya berburu untuk makan, itu meniru suara orang yang sudah meninggal, seperti ibumu, untuk menggoda orang agar mendekat. Dan semakin banyak orang yang datang, semakin kuat makhluk itu. Arya merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi kenapa sekarang? Kenapa makhluk itu muncul lagi? Pak Darso mengangkat wajahnya, matanya penuh kesedihan. Karena ritual dukun itu gagal, kutukan itu tak bisa dihentikan. Makhluk itu hanya menunggu saat yang tepat untuk membangkitkan kegelapan. Dan kau, Arya, mungkin kau adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Arya merasa tubuhnya menggigil. Apa maksudmu? Pak Darso berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah pisau ritual yang terbuat dari batu tajam, yang terlihat sangat tua dan berkarat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk itu. Tapi kau harus tahu, Arya, makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Dengan pisau di tangan, Arya merasa beban yang sangat berat. Tetapi keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya membuatnya bertekad untuk mengakhiri kutukan ini, meski ia tahu itu bisa berarti pertarungan terakhirnya. Saat malam tiba, dengan pisau ritual di tangan, Arya menuju hutan. Ia tahu ia harus menemui makhluk itu, menghadapi ketakutannya, dan menghentikan kutukan yang telah menguasai desa ini selama bertahun-tahun. Namun, dalam langkahnya yang penuh ketegangan, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di dalam hutan yang gelap, dengan suara dedaunan yang bergesekan, Arya merasakan kehadiran makhluk itu. Suara langkah kaki berat terdengar di belakangnya, semakin dekat.
Saat ia menoleh, matanya bertemu dengan sepasang mata merah yang menyala di kegelapan. Makhluk itu berdiri tegak, lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu suara yang tidak seharusnya keluar dari mulut makhluk itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. "Arya, kembali ke rumahmu. Jangan coba-coba." Malam itu, Arya berdiri di tengah kegelapan hutan. Tangan kirinya gemetar memegang pisau ritual yang diberikan Pak Darso. Di sekelilingnya, suara gemerisik dedaunan terdengar semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak mendekat. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap melangkah maju, mengikuti jejak yang tampak samar di tanah berlumpur. Ketika ia tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, lebih nyata. Suara ibunya memanggil dari kejauhan. "Arya, nak, ini ibu. Kembalilah. Jangan di sana." Arya berhenti. Suara itu begitu familiar, begitu menenangkan. Tetapi di saat yang sama, ia tahu itu bukan ibunya. Ibunya telah tiada, dan makhluk ini sedang mencoba mempermainkannya. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa takutnya. Dari bayang-bayang, makhluk itu muncul. Sosok yang menyerupai babi hutan, tetapi tubuhnya berdiri tegak, hampir setinggi 2 meter. Bulunya hitam pekat, matanya merah menyala, dan cakar tajam mencengkram tanah. Saat makhluk itu membuka mulut, suara ibunya keluar, kali ini lebih memohon. "Arya, aku kedinginan, aku kesakitan." Arya merasa tubuhnya menggigil. Ia ingin lari, ingin menutup telinga dan melupakan semua ini. Tetapi ia tahu ia harus menghadapi makhluk ini. Dengan napas tersengal, ia mengangkat pisau ritual itu. "Aku tahu kau bukan ibuku." Arya berteriak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini." Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, lalu mulai mendekat, langkah-langkahnya berat dan menggetarkan tanah di bawahnya. Saat jarak mereka semakin dekat, Arya melihat sesuatu yang aneh. Di dada makhluk itu, ada sebuah luka kecil berbentuk lingkaran, seperti bekas luka lama. Ia teringat perkataan Pak Darso bahwa pisau ritual itu harus menusuk tepat di tempat kutukan bermula. Dengan keberanian yang tersisa, Arya menunggu sampai makhluk itu cukup dekat. Ketika makhluk itu mengangkat cakar besar, siap menyerang, Arya melompat ke samping, menghindari serangan itu. Tanpa membuang waktu, ia mengayunkan pisau ritual dan menusukkannya tepat ke luka di dada makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan seluruh hutan. Tubuhnya gemetar, lalu perlahan jatuh ke tanah. Mata merahnya memudar, dan sosok besar itu mulai hancur menjadi debu, seperti pasir yang ditiup angin. Dalam beberapa detik, makhluk itu menghilang, menyisakan hanya kesunyian di tengah hutan. Arya terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Ia merasakan keheningan yang aneh. Tidak ada lagi suara tangisan atau geraman dari hutan. Hanya ada suara angin lembut yang berbisik di antara pepohonan. Ketika ia kembali ke desa, langit mulai terang. Penduduk yang sebelumnya tampak cemas kini keluar dari rumah mereka, menatap Arya dengan campuran rasa takut dan kagum. Pak Darso datang menghampirinya, tersenyum kecil. "Kau berhasil, nak. Kau telah menyelamatkan desa ini." Arya hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Meski kutukan telah berakhir, ia tahu pengalaman itu akan selalu menjadi bayangan di hidupnya. Namun, ia merasa lega. Untuk pertama kalinya, desa itu benar-benar terasa tenang.